Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kaum muslimin, shaimin, shaimat, semoga Anda semuanya dalam kesehatan, keselamatan, dan dalam kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari bersama-sama mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia ini, dan kita memasuki saum puasa Ramadan di hari yang keempat, insyaallah ta'ala, dengan kontrol yang baik dan niat yang semangat dan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, di antara sentuhan dan pengaruh ibadah adalah ruhaniyatul insan, yaitu bagian dalam manusia, kejiwaan manusia, hati manusia. Sehingga dengan bagian dalam yang tersentuh, ruhani manusia yang tersentuh akan menjadi berubah, menjadi ada sifat dan akan menimbulkan sikap yang nyata di dalam kehidupan. Saudaraku, bahwa pentingnya bagian rohani ini yang disebut juga qalbun, yang disebut juga nafsun. Iya, dan dalam pembahasan secara istilah menjadi rumit, tapi itu adalah kenyataan dan itu adalah ada. Bahwa ada yang namanya kejiwaan yang salimah, ada kejiwaan yang maridah, ada kejiwaan yang selamat, dan ada kejiwaan yang penyakitan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menggambarkan pada waktunya nanti tidak berguna harta dan anak kecuali orang yang hadir menghadap Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Ini menunjukkan jadi ada ruhania atau kejiwaan manusia yang selamat dan yang penyakitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah di dalam tubuh setiap insan itu ada organ kecil segumpal daging. Bila itu baik maka semuanya akan baik, dan bila itu rusak maka semuanya akan rusak. Ala wahyal qalbu, itulah yang namanya qalbu. Secara pengertian bahasa dan terminologi tentu tidak di sini tempatnya, tapi kita mengatakan iya itu. Bisa juga secara organ, bahwa bagian-bagian dalam ini secara kedokteran dan medis itu selamat, tapi ternyata dia pun mempunyai penyakit hati dan penyakit kejiwaan. Saudaraku, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dan salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qalbu malikun, bahwa hati itu adalah raja, wal a'dha'u junuduhu, dan seluruh anggota tubuh yang ada di luar ini adalah prajurit dan pasukannya. Idza tabal maliku tabati al-junud, bahwa ketika raja itu bagus, maka seluruh bawahannya dan anggotanya, prajuritnya akan menjadi bagus. Dan ketika kharuba, ketika rusak al-maliku kharubatil junud, maka ketika rusak, ya kan, jadi raja ini akan rusak semuanya. Saudaraku, penting sekali selalu di dalam kita mencermati sesuatu, membaca sesuatu, termasuk masalah ibadah kita dan kegiatan kita dan fisik kita ini. Jadi ada bagian luar yang juga amat sangat penting.
Ya kan, karena luar ini adalah yang nampak, yang dilihat, yang dipandang. Orang kalau mau membeli sesuatu pasti lihat luarnya dulu. Meskipun ada yang tahu bahwa dalamnya ternyata ada yang busuk, ada yang ini. Tapi biasanya adalah yang luar dulu. Luar adalah penting. Tapi di saat yang sama bagaimana? Jadi di dalam kegiatan kita, ibadah kita, komunikasi kita, ada yang bagian dalam. Selamat enggak dalamnya ini. Selamat enggak dalamnya ini. Selamat enggak dalamnya ini. Perangi karakter. Ya kan, itu ada hubungannya dengan keselamatan dalam. Yang dimaksud kejiwaan yang berpenyakitan atau tidak waras atau tidak sehat, tentu para ahli ada ahlinya. Sebagaimana untuk urusan luar juga ada ahlinya. Maka mereka jadi menyimpulkan ada beberapa hal penyakit kejiwaan manusia ketika orang tidak mengenal kholiknya, Tuhannya. Itu adalah orang yang berpenyakitan secara kejiwaan. Orang selalu cenderung kepada perbuatan negatif merugikan dirinya, merugikan orang lain, maksiat. Itu adalah jadi orang yang berpenyakitan jiwanya. Orang yang jadi mempunyai orientasi tujuan dari seluruh kegiatannya hanya untuk kepentingan diri, kepentingan nafsu. Kembali manfaatnya hanya sebatas duniawi. Maka itu juga termasuk orang yang berpenyakitan jiwanya. Orang yang ujub, merasa super, merasa. Orang yang sombong, bertindak, berperilaku, dan berbicara, ya kan, seakan-akan dia adalah yang paling. Itu juga penyakitan. Orang yang iri, dengki, dan pendendam itu juga penyakit. Orang yang pelit, syuh, kikir itu juga penyakit. Orang yang ananiah, egoisme itu juga penyakit. Ya kan? Orang yang tidak mau bersinergi dengan yang lainnya meskipun kemandirian itu ada. Itu juga penyakit. Ya. Orang yang ittiba'ul hawa hanya mengikuti kesenangan semata dan hati bersihnya, pikiran sehatnya tidak mendapatkan porsi di dalam hidupnya. Itu juga penyakit. Iya. Orang yang semata-mata hanya hubbud dunya, cinta dunia, cinta posisi. Padahal itu sangat penting, tapi kalau hanya itu dan kemudian menutup hati bersihnya, nuraninya, akal sehatnya, bimbingan agamanya, maka itu adalah penyakit. Ittiba'ul hawa. Orang yang selalu mempunyai prasangka yang tidak baik, suudzon, itu juga penyakit. Jadi beragam, ada sekitar 10 sampai 13 yang dikelompokkan oleh para ahli yang menjadi ciri-ciri penyakit-penyakit kejiwaan. Saudaraku, sentuhkanlah jadi ibadah kita ini ke arah situ sehingga kita mempunyai jadi jiwa yang bagus dan akan menggerakkan kehidupan kita ini menjadi bagus. La'allakum tattaqun itu artinya adalah orang yang sehat, orang yang berintegritas, orang yang profesional, orang yang independensi. Dan tadi sudah dikatakan ada kemandirian. Itu adalah hasil-hasil jadi pengelolaan jiwa, pengelolaan rohani yang bagus dengan pengaruh jadi ibadah kita dan kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Ramadan dan ibadah adalah memperbaiki aspek rohani, aspek kejiwaan yang akhirnya akan menghadirkan tindakan dan kehidupan yang bagus, berintegritas, independensi, dan profesional. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.